Paprika merupakan komoditi sayuran yang bernilai ekonomi tinggi. Tanaman paprika mulai dibudidayakan di Indonesia sejak tahun 1990-an. Pada awal pengembangannya, paprika ditanam di lahan terbuka, tetapi kini telah dikembangkan secara hidroponik di rumah kasa beratap plastik. Produksi buah paprika selain untuk memenuhi pasar dalam negeri, yaitu hotel berbintang, pasar swalayan, rumah makan, pasar tradisional, juga untuk memenuhi pasar ekspor. Keberhasilan produksi paprika ditentukan oleh beberapa faktor, dan salah satu di antaranya ialah serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Untuk mengendalikan OPT, petani menitik beratkan pada penggunaan pestisida, tetapi hasilnya tidak memuaskan, bahkan menimbulkan dampak negatif. Untuk mengatasi hal tersebut, tidak ada jalan lain selain diterapkannya konsepsi dan teknologi pengendalian hama terpadu atau PHT. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menyatakan bahwa perlindungan tanaman harus dilakukan dengan sistem PHT. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, bekerja sama dengan Applied Plant Research and Wood Greenhouse Horticulture, Wageningen University and Research Center Belanda, merancang teknologi pengendalian hama terpadu pada budidaya paprika, yang diharapkan dapat menekan penggunaan pestisida tersebut sehingga buah yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. PHT merupakan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. Dengan demikian, pemahaman tentang biologi dan ekologi hama dan penyakit menjadi sangat penting. Penerapan teknologi PHT tidak hanya tertuju pada pengendalian OPT semata, tetapi dimulai dari perencanaan tanam, pemilihan varietas, penanaman, pemeliharaan tanaman, termasuk di dalamnya kegiatan pengendalian OPT, panen, dan pasca panen. Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas, maka untuk menerapkan PHT diperlukan komponen teknologi, sistem pemantauan yang tepat, dan petani yang terampil. Support disatuin sama agrimek jadi enggak gitu, bisa dicampur-campur. Terus untuk obat pupuk daun juga biasanya disatukan untuk budidaya paprika secara hidroponik memerlukan investasi awal yang relatif mahal. Oleh karena itu, perencanaan tanam yang meliputi pemilihan lokasi, letak dan arah bangunan rumah kasa, luas rumah kasa, waktu tanam, pemilihan varietas dan sebagainya harus dipersiapkan secara matang. Lokasi yang cocok untuk budidaya paprika adalah sebagai berikut. Ketinggian tempat lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut
dengan suhu pada malam hari sekitar 15-20 derajat Celcius dan siang hari 25-30 derajat Celcius. Rumah kasa berlokasi di daerah terbuka, tidak terhalang oleh pepohonan, agar sirkulasi udara lancar dan cukup mendapat cahaya matahari. Lahan bertopografi datar agar mempermudah pelaksanaan pembangunan rumah kasa dan pengaturan sistem irigasinya. Rumah kasa harus dekat dengan sumber air bersih yang bebas dari pencemaran patogen maupun bahan kimia. Air tersedia sepanjang waktu dengan EC maksimal 0,5. Sistem drainasenya harus dibuat baik karena lahan yang berdrainase buruk akan mudah longsor akibat terkikis oleh air. Lokasi rumah kasa hendaknya jauh dari sumber polusi sampah, limbah pabrik, dan lain-lain. Rangka rumah kasa terbuat dari bambu atau kayu dan besi. Dinding rumah kasa terbuat dari kasa nilon dengan ukuran 66 mes atau 127 lubang per cm persegi. Atap rumah kasa terbuat dari plastik UV 16-17%. Tinggi rumah kasa minimal 3,5 meter. Arah bangunan timur-barat sesuai dengan arah jalannya matahari. Jarak antar bangunan rumah kasa 5-10 meter. Ukuran rumah kasa minimal 500 meter persegi dan maksimal 1000 meter persegi. Rumah kasa harus dilengkapi dengan pintu ganda. Budidaya paprika secara hidroponik di dalam rumah kasa dapat dilakukan setiap waktu. Waktu penanaman dan jumlah tanaman yang dibudidayakan hendaknya disesuaikan dengan permintaan pasar. Pasar mempunyai permintaan yang besar akan buah paprika yang berwarna hijau, merah, dan kuning. Varietas paprika yang berwarna merah antara lain ialah Edison, Inspiration, Chang, Spartacus, Athena, dan Spider. Yang berwarna kuning antara lain Sunny, Capino, Gold Flame, Taranto, dan Manzanilla. Yang berwarna oranye antara lain Magno dan Leon, sedang yang berwarna hijau dapat diperoleh dari varietas-varietas tersebut yang dipanen ketika masih muda. Pemilihan varietas perlu diperhatikan karena erat kaitannya dengan bentuk, warna, dan bobot buah yang diminta oleh pasar. Jika pasar menghendaki bobot buah sekitar 150-200 gram, maka yang paling cocok ialah Edison dan Spider, sedang jika pasar menghendaki bobot buah lebih dari 200 gram, maka varietas yang cocok ialah Chang, Spartacus, dan Athena. Benih paprika harus disemai terlebih dahulu sebelum ditanam. Penyemaian benih sebaiknya dilakukan di dalam rumah kasa pesemaian yang terpisah dari rumah kasa produksi. Di dalam rumah kasa pesemaian dibuat meja-meja dengan ukuran lebar dan tinggi masing-masing 1 meter dengan panjang disesuaikan dengan keadaan tempat. Pelaksanaan penyemaian benih paprika adalah sebagai berikut. Benih paprika direndam di dalam air suam-suam kuku kurang lebih 25 derajat Celcius selama 24 jam, atau di dalam larutan fungisida propamokar hidroklorida dengan konsentrasi 1 ml per liter selama 30 menit, atau di dalam larutan natrium fosfat 10 gram per liter selama maksimum 2 jam,
lalu ditiriskan di atas baki plastik. Hal itu dilakukan untuk mencegah serangan penyakit tular benih. Media penyemaian yang berupa arang sekam atau rock wool dimasukkan ke dalam baki pesemaian, lalu media tersebut dibasahi dengan larutan Pseudomonas fluorescens dengan konsentrasi 2 ml per liter, atau bakterisida oksitetrasiklin dengan konsentrasi 1 ml per liter untuk mencegah serangan penyakit layu fusarium dan layu bakteri. Pada media semai dibuat lubang untuk meletakkan benih. Benih paprika dibenamkan satu persatu menggunakan pinset pada setiap lubang semai dengan kedalaman setengah sentimeter. Semaian ditutup dengan kertas tisu lalu disemprot air bersih menggunakan penyemprot tangan. Selanjutnya, benih disimpan di dalam lemari persemaian pada suhu 20-26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70-90%. Jika suhu di dalam lemari persemaian lebih tinggi dan kelembapan udara rendah, maka lemari persemaian disemprot dengan air bersih agar suhunya turun dan kelembabannya naik. Jika suhu di dalam lemari persemaian lebih rendah dan kelembaban tinggi, maka di dalam lemari persemaian dipasang lampu pijar 25 watt yang dinyalakan selama 24 jam. Pada umur 5-7 hari setelah semai, pada umumnya benih telah berkecambah yang ditandai dengan tumbuhnya tunas pada lembaga. Pada saat itu, kertas tisu diambil. Pada 10-12 hari setelah semai, setelah bibit tumbuh 2 daun, baki persemaian dikeluarkan dari lemari dan diletakkan di tempat terang. Bibit dibiarkan beradaptasi dengan lingkungan selama 2-3 hari. Penyiraman bibit dilakukan dengan larutan pupuk AB Mix EC 1,5 menggunakan penyemprot tangan. Media tanam yang berupa arang sekam dimasukkan ke dalam kantung plastik atau polybag yang berukuran 10 cm x 12 cm, lalu dijenuhkan dengan larutan pupuk AB Mix EC 1,5 dan pH 5,8 dengan dosis 200 ml per polybag. Media tanam disiram dengan larutan fungisida propamocarb hidroklorida dengan konsentrasi 1 ml per liter atau mefenoxam plus mancozeb dengan konsentrasi 2,5-5 gram per liter dengan dosis 50 ml per polybag. Pada hari ke-12-15 setelah semai, bibit dipindahkan dari baki persemaian ke dalam media semai, lalu disiram dengan larutan pupuk AB Mix EC 1,5-2 dan pH 5,8. Penyiraman dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Jika ditemukan serangan hama atau penyakit, bibit disemprot dengan pestisida yang efektif dan dianjurkan.
Tanaman paprika yang sudah tidak produktif ditebang lalu dibakar. Dinding rumah kasa dicuci dengan air bersih menggunakan power sprayer. Selanjutnya disemprot dengan desinfektan dan insektisida sipermetrin 1 ml per liter dan fungisida propamucarb hidroklorida 1 ml per liter. Atap plastik dicuci bersih dengan air sabun. Peralatan vertigasi, yaitu selang PE dan dripper stick, direndam dalam larutan HNO3 1 ml per liter selama 24 jam untuk membersihkan sisa-sisa pupuk. Selanjutnya dicuci bersih dengan air sabun, lalu dibilas dengan air bersih. Benang-benang atau tali penyangga tanaman paprika yang sudah lapuk harus diganti dengan yang baru. Media tanam yang digunakan ialah arang sekam. Wadah tanam yang digunakan ialah kantung plastik atau polybag yang berukuran diameter 35 cm dan tinggi 40 cm. Wadah tanam yang telah diisi dengan arang sekam ditempatkan di atas batako sesuai dengan jarak tanam yang telah ditetapkan. Jika pada tiap tanaman akan dibentuk 2 cabang utama, maka pada setiap polybag ditanam 2 tanaman dengan jarak antar barisan 100-120 cm dan jarak dalam barisan 40 cm. Jika pada tiap tanaman akan dibentuk 3 cabang utama, maka pada setiap polybag ditanam 1 tanaman dengan jarak antar barisan 100-120 cm dan jarak dalam barisan 30 cm. 2 atau 3 hari sebelum tanam, media tanam dicuci dengan air bersih. Sehari sebelum penanaman, dilakukan penjenuhan media tanam dengan pupuk AB Mix EC2 dan pH 5,8 dengan volume 3000 ml per polybag. Setelah itu, media tanam disiram dengan larutan bakterisida oksitetrasiklin dengan konsentrasi 1 ml per liter sebanyak 200 ml per polybag. Penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari sekitar pukul 17 karena pada saat itu suhu di dalam rumah kasa sudah relatif rendah sehingga tanaman tidak layu. Setelah bibit ditanam, dilakukan penyiraman dengan larutan pupuk AB Mix EC2 dan pH 5,8 dengan volume 2 liter per tanaman. Tanaman paprika yang dibudidayakan di dalam rumah kasa ialah jenis indeterminate yang akan terus tumbuh dan tingginya dapat mencapai 4 meter. Oleh karena itu, diperlukan penyangga agar tanaman dapat berdiri tegak. Penyangga umumnya terbuat dari tali atau benang nilon yang diikatkan pada bentangan kawat di langit-langit rumah kasa dan pada kawat dekat percabangan batang utama. Tanaman paprika dililitkan pada tali penyangga tersebut pada saat berumur 1-1,5 bulan. Perangkap lekat warna biru, putih atau kuning sebanyak 1 buah per 2 meter persegi dipasang sejak penanaman di atas kanopi tanaman dengan tujuan untuk memerangkap serangga hama. Untuk mencegah serangan penyakit tepung, dipasang sulfur evaporator sebanyak 1 buah untuk rumah kasa seluas 500-1000 meter persegi. Alat ini dihidupkan setiap hari pada malam hari selama 6-10 jam mulai pukul 18. Yang dimaksud vertigasi ialah pemberian air dan pupuk secara bersamaan pada budidaya tanaman sistem hidroponik. Pupuk untuk tanaman paprika terdiri atas pupuk A dan B yang disebut AB Mix. Untuk membuat larutan pekat A dan B,
Sediakan 2 buah drum plastik yang berkapasitas masing-masing 120 liter dan pada setiap drum tersebut diberi kode A dan B. Tiap drum diisi dengan air bersih sebanyak 90 liter. Pupuk A dimasukkan ke dalam drum A, lalu diaduk hingga homogen. Pupuk B dituangkan ke dalam drum B, kemudian diaduk hingga homogen. Bak penampung diisi dengan air bersih, kemudian pH air diukur. Jika pH air lebih dari 5,8, maka diturunkan menggunakan asam nitrat hingga pH-nya mencapai 5,8. Ambil larutan pekat A sesuai dengan kebutuhan, tuangkan ke dalam bak tersebut, lalu aduk hingga homogen. Selanjutnya, ambil larutan pekat pupuk B sesuai dengan kebutuhan, tuangkan ke dalam bak tersebut, lalu aduk hingga homogen agar diperoleh larutan pupuk dengan EC2. Ada 2 cara vertigasi yang umum dilakukan oleh petani paprika di Indonesia, yaitu cara manual dan irigasi tetes. Pada vertigasi manual, penyiraman dilakukan minimal sebanyak 5 kali per hari dengan volume penyiraman sebanyak kurang lebih 1 liter per tanaman per hari. Pada irigasi tetes, penyiraman dilakukan sebanyak 8-12 kali per hari yang diatur menggunakan digital timer dengan volume penyiraman tergantung pada hasil pengamatan air limpahan yang tertampung setiap hari. Toleransi air limpahan penyiraman adalah sebagai berikut. Pada fase vegetatif, yaitu 0-8 minggu, toleransi air limpahan sebesar 5-10%. Jika volume air limpahan kurang dari 5%, artinya tanaman kekurangan air. Dengan demikian, volume siraman perlu ditambah. Namun, jika air limpahan lebih dari 10%, artinya tanaman kelebihan air, sehingga volume penyiraman harus dikurangi. Pada fase generatif, yaitu lebih dari 8 minggu, toleransi air limpahan sebesar 20-30%. Selama melakukan aktivitas pembentukan cabang utama, pewiwilan, penjarangan daun, bunga, dan buah, tangan pekerja harus dilumuri dengan larutan susu skim untuk mencegah penularan virus.
Percabangan tanaman paprika terbentuk 3-4 minggu setelah tanam. Dalam satu tanaman dibentuk 2 atau 3 cabang utama, tergantung pada varietas yang dibudidayakan. Pada sistem tanam 2 cabang, dipilih 2 cabang utama yang kokoh, sedang yang lainnya dibuang. Pada sistem tanam 3 cabang, dipilih 3 cabang utama yang kokoh, sedang yang lainnya dibuang. Untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal, perlu dilakukan pemangkasan atau yang lebih dikenal dengan istilah pewiwilan, yaitu membuang tunas-tunas air pada setiap ruas. Pemangkasan tunas air dilakukan sesuai dengan kebutuhan, biasanya paling cepat dilakukan seminggu sekali. Selain pewiwilan, yang harus juga diperhatikan ialah pemeliharaan daun pada cabang utama di setiap ruas. Untuk menghasilkan buah yang optimal, hanya boleh dipelihara 2 atau 3 helai daun pada setiap ruas di cabang utama. Pada umumnya, petani paprika melakukan pembuangan daun yang ada di bagian bawah karena mereka beranggapan bahwa daun tersebut sudah tidak berfungsi. Praktek tersebut tidak diperbolehkan karena akan mempengaruhi keseimbangan dalam tanaman, dapat meningkatkan suhu di dalam rumah kasa, serta mengakibatkan produksi buah menurun. Paprika mulai berbunga sekitar umur 6 minggu. Untuk mendapatkan pertumbuhan vegetatif yang baik, perlu dilakukan pembuangan bunga. Pada sistem 2 cabang, bunga ke-0 dan ke-1 harus segera dibuang agar hasil fotosintesis dapat digunakan untuk memperkuat batang terlebih dahulu sehingga pertumbuhan tanaman optimal. Pada sistem tanam 3 cabang, bunga yang harus segera dibuang ialah bunga ke-0, ke-1, dan ke-2. Buah merupakan bagian tanaman yang paling banyak menyimpan hasil fotosintesis. Oleh karena itu, jika jumlah buah terlalu banyak, bagian tanaman yang lain seperti daun dan batang menjadi kekurangan fotosintat. Akibatnya, pucuk tanaman menjadi kurus, pertumbuhan vegetatif tanaman lambat, ukuran buah kecil, dan banyak bunga yang gugur. Oleh karena itu, harus dilakukan penjarangan buah agar dihasilkan buah berukuran besar dan relatif seragam. Pada sistem tanam 2 cabang, ketika ukuran buah kedua, ketiga, dan keempat berukuran sebesar bola pingpong, dipilih 1 yang terbaik untuk dipelihara. Buah kelima dan seterusnya dipelihara. Pada sistem tanam 3 cabang, ketika buah ketiga, keempat, dan kelima berukuran sebesar bola pingpong, dipilih 1 yang terbaik untuk dipelihara. Buah ke-6 dan seterusnya dipelihara. Pengamatan OPT dilakukan mulai 7 hari setelah tanam dengan interval 7 hari. Tanaman contoh yang diamati sebanyak 10-20 tanaman per 1000 meter persegi. Penetapan tanaman contoh dilakukan dengan cara acak sistematis. Pengamatan pada tanaman contoh dilakukan dengan cara menghitung populasi hama trips di daun pucuk, daun atas, dan bunga.
Menghitung populasi hama kutu daun pada daun pucuk. Menaksir intensitas serangan oleh hama ulat gerayak, lalat pengorok daun, dan hama tungau. Menaksir intensitas serangan penyakit Cercospora dan penyakit embun tepung. Pengamatan pada seluruh pertanaman di dalam rumah kasa dilakukan untuk menghitung jumlah tanaman yang terserang penyakit layu bakteri, layu fusarium, dan virus kompleks. Jika ditemukan hama trips pada fase vegetatif, yaitu 0-5 minggu setelah tanam, sebanyak 2,7 ekor per daun atas. Pada fase berbunga, yaitu 6-10 minggu setelah tanam, sebanyak 0,3 ekor per daun pucuk dan 0,8 ekor per bunga. Dan pada fase generatif, yaitu lebih dari 11 minggu setelah tanam, sebanyak 0,3 ekor trips per daun atas, maka pertanaman disemprot dengan insektisida yang efektif dan dianjurkan. Jika ditemukan hama kutu daun dan rata-rata populasinya mencapai 0,7 ekor per daun pucuk, maka tanaman disemprot dengan insektisida yang efektif dan dianjurkan. Jika ditemukan serangan ulat gerayak dan lalat pengorok daun dan intensitas serangannya masing-masing telah mencapai 5%, maka tanaman disemprot dengan insektisida yang efektif dan dianjurkan. Jika ditemukan serangan tungau dan intensitas serangannya telah mencapai 15%, maka tanaman disemprot dengan akarisida yang efektif dan dianjurkan. Jika ditemukan serangan penyakit embun tepung dan penyakit Cercospora dan intensitas serangan masing-masing telah mencapai 5%, maka tanaman disemprot dengan fungisida yang efektif dan dianjurkan. Jika ditemukan tanaman yang terserang penyakit layu fusarium, layu bakteri, dan virus kompleks, maka dilakukan eradikasi selektif dengan cara mencabut dan membakar tanaman yang terserang. Jika populasi OPT atau intensitas serangannya telah mencapai ambang pengendalian, tindakan penggunaan pestisida dapat dilakukan. Dalam pengendalian OPT, harus dilakukan pergiliran penggunaan pestisida untuk memperlambat terjadinya resistensi OPT terhadap pestisida tersebut. Strategi penggunaan pestisida untuk menghambat resistensi hama dan penyakit terhadap pestisida dapat dilakukan sebagai berikut. Pada minggu pertama sampai ketiga, gunakan pestisida A. Pada minggu keempat sampai keenam, gunakan pestisida B. Pada minggu ke-7 sampai ke-9, gunakan pestisida C. Pada minggu ke-10 dan seterusnya, kembali seperti semula. Cara penggunaan pestisida yang baik adalah sebagai berikut. Ambil air bersih sesuai dengan kebutuhan.
Ukur pH air menggunakan pH meter. Jika pH-nya lebih dari 7, turunkan menggunakan asam nitrat. Campurkan asam nitrat ke dalam air sesuai dengan kebutuhan, lalu aduk hingga homogen. Ukur kembali pH air, dan jika pH-nya sudah kurang dari 7, maka air tersebut dapat digunakan sebagai pelarut pestisida. Pembuatan larutan semprot untuk penyemprot punggung adalah sebagai berikut. Sediakan air dalam ember sesuai dengan kapasitas tangki semprot. Baca terlebih dahulu aturan pakai yang tertera pada label pestisida tersebut. Takar pestisida sesuai dengan kebutuhan. Tuangkan pestisida ke dalam ember yang berisi air, lalu aduk hingga homogen. Tuangkan larutan pestisida ke dalam tangki semprot, lalu lakukan pemompaan hingga tekanan pada tangki semprot mencapai 3 bar. Penyemprotan dilakukan dengan cara berjalan mundur agar penyemprot tidak terpapar oleh larutan pestisida. Arahkan nozzle menghadap ke atas dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Hal ini dilakukan karena pada umumnya OPT berada pada sisi bagian bawah daun. Pembuatan larutan semprot untuk penyemprot mesin atau power sprayer adalah sebagai berikut. Sediakan kurang lebih 2 liter air dalam ember kecil, lalu tuangkan pestisida sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya aduk pestisida hingga homogen. Sediakan air dalam drum sesuai dengan kebutuhan, lalu tuangkan larutan pekat pestisida ke dalam drum tersebut, kemudian aduk hingga homogen. Siapkan mesin penyemprot dan atur tekanannya hingga mencapai kisaran 8-12 bar. Selama melakukan penyemprotan tanaman paprika yang tingginya lebih dari 1 meter, petugas penyemprot harus menggunakan jas hujan agar tidak terpapar oleh larutan pestisida. Meskipun penyemprotan dilakukan dari bagian bawah, tetapi sisi bagian atas daun pun terpapar oleh pestisida. Dalam budidaya paprika, kebersihan di luar dan di dalam rumah kasa harus selalu terjaga. Rumput-rumput liar merupakan inang alternatif bagi hama dan penyakit. Jika rumput tidak dibersihkan, hama dan penyakit yang ada di situ akan berpindah ke tanaman paprika. Rumah kasa hendaknya bersih dari sampah dan botol bekas pestisida, karena tumpukan sampah akan mengundang tikus bersarang di tempat tersebut. Kegiatan panen dan pasca panen perlu mendapat perhatian agar diperoleh buah yang berkualitas.
Paprika hendaknya dipanen pada pagi hari ketika suhu di dalam rumah kasa masih rendah. Pada umumnya, buah dipanen ketika persentase warnanya telah mencapai 80 hingga 90%. Pemanenan hendaknya dilakukan dengan 2 tangan dan menggunakan pisau yang cukup tajam. Pemotongan dilakukan tepat pada ruas tangkai buah agar tangkai buah tidak cacat. Cara panen yang salah, yaitu menggunakan 1 tangan, akan menyisakan tangkai buah yang terluka, yang merupakan pintu masuk bagi penyakit. Akibatnya, tanaman akan terserang penyakit dan akhirnya mengalami kematian. Untuk menghindari serangan penyakit, bekas luka karena pemotongan tangkai buah diolesi dengan larutan pekat fungisida mancozeb. Buah paprika tidak boleh terjatuh karena buah yang memar akan turun kualitasnya. Buah diletakkan di dalam keranjang yang telah dilapisi kertas koran, lalu dibawa ke tempat yang teduh. Pengemasan paprika menggunakan kantung plastik akan mengakibatkan kerusakan buah, sehingga kualitas buah menurun. Pemilahan buah berdasarkan warna, ukuran, dan bobot dilakukan sebelum didistribusikan ke konsumen. Dengan menerapkan teknologi PHT pada budidaya paprika, buah yang dihasilkan mempunyai kandungan residu pestisida di bawah nilai yang telah ditetapkan, sehingga buah aman untuk dikonsumsi. Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, merupakan sentra produksi paprika di Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, 50% produksi paprika dari daerah tersebut diekspor ke beberapa negara seperti Singapura, Taiwan, dan Korea.